Pendengar, Presiden Republik Indonesia menetapkan peraturan Presiden ya nomor 64 tahun 2020 pada 5 Mei 2020 lalu, dan Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 yang dilakukan untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan nasional yang sehat dan berkesinambungan. Lalu bagaimana dengan penerapannya di Kabupaten ND, pendengar? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala PLH ya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND, Ibu Wahyu Diah Puspitasari. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Pak Rizwan. Iya, salam sehat Bu Diah. Alhamdulillah Pak Rizwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Diah, apa saja yang berubah dalam Perpres ini dibandingkan dengan yang sebelumnya Bu Diah? Ya, terkait dengan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari putusan MA beberapa waktu yang lalu. Jadi kan beberapa waktu yang lalu ada putusan MA terkait dengan penyesuaian iuran bagi peserta mandiri atau peserta PBPU. Jadi pemerintah segera menindaklanjuti putusan MA tersebut dan menerbitkan Perpres 64 sendiri. Yang menjadi inti dari Perpres 64 ini adalah terkait dengan penyesuaian iuran peserta PBPU atau mandiri yang mulai bulan April, Mei, dan Juni kembali besar iurannya sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. Kemudian mulai bulan Juli ini terjadi penyesuaian iuran kembali untuk peserta mandiri tersebut. Jadi kalau untuk peserta kelas 1 iurannya menjadi 150.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 42.000 per jiwa per bulan. Namun untuk peserta mandiri kelas 3 mendapat bantuan iuran dari pemerintah, jadi yang dibayarkan oleh peserta tetap 25.500, sedang 16.500 sisanya dibayarkan oleh pemerintah. Demikian Pak Ruswan. Oke, jadi yang mendapat bantuan cuma di kelas 3 begitu ya Bu Diah ya? Iya, dengan itu pun dengan syarat peserta tetap harus rutin membayar. Jadi bantuan pemerintah itu akan dibayarkan atau disalurkan kepada peserta apabila peserta status kepesertaannya aktif. Artinya iya, tidak ada tunggakan, maka peserta akan membantu mengiur untuk 16.500 sisanya. Kalau ada tunggakan berarti tidak mendapatkan bantuan. Tidak mendapatkan bantuan. Jadi ini mendorong peserta juga untuk ikut aktif ya. Peserta juga memiliki program JKN ini, sehingga diharapkan peserta rutin membayar setiap bulannya, sehingga kemudian pemerintah juga ikut mengiur sisanya sebagai bantuan untuk peserta. Oke, walaupun keterlambatan itu 1 bulan begitu Bu Diah, tetap akan tidak bisa mendapatkan bantuan begitu Bu Diah ya? Iya, jadi kalau misalnya di bulan Juli dibayar gitu ya Pak Rizwan, maka bantuan untuk yang bulan Julinya pemerintah juga akan tidak membayar. Tapi kalau kemudian di bulan Agustus peserta melunasinya, maka pemerintah juga akan memberikan bantuannya kembali. Oke, baik. Bu Diah, apabila peserta merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran yang baru begitu ya, apakah BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuannya Bu Diah? Jadi kan yang dapat bantuan iuran dari pemerintah cuma kelas 3 ya Pak Rizwan. Terus pasti ada pertanyaan bagaimana dengan yang kelas 1 dan kelas 2 gitu. Apakah juga akan mendapatkan bantuan iuran? Untuk saat ini yang kelas 1, kelas 2 memang belum mendapatkan bantuan iuran. Jadi kalau kemudian peserta yang kemarin waktu mendaftar memilih di kelas 1 atau kelas 2 ingin pindah kelas atau turun kelas seperti itu, mungkin yang kelas 1 mau turun ke kelas 2 atau bahkan ke kelas 3, kelas 2-nya pengen turun ke kelas 3. Dan selama 22 Mei sampai 30 September ini kami ada namanya program super praktis Pak Rizwan. Jadi kami memfasilitasi peserta mandiri ini yang ingin pindah kelas dengan menjadikannya lebih mudah. Jadi prosesnya dipermudah bagi peserta yang ingin turun kelas. Jadi praktis itu akronim ya, jadi perubahan kelas tidak sulit. Jadi silakan peserta yang merasa berat misalnya di kelas 1 ataupun kelas 2 kemudian ingin turun kelas dapat melapor ke BPJS Kesehatan. Dan ini syaratnya mudah sekali Pak Rizwan. Apa saja Bu syaratnya? Ya, cukup membawa kartu JKN-nya, kemudian membawa kakak atau kartu keluarga, kemudian juga membawa KTP elektronik, dan ini nanti
perubahan kelas ini berlaku untuk satu keluarga. Jadi nggak boleh misalnya yang berubah mungkin ayahnya saja atau ibunya saja atau anaknya saja, tidak. Harus satu Tapi keluarga harus ya? dilakukan untuk satu keluarga yang ada dalam kakak tersebut. Dan nanti dengan program super praktis ini juga ada keringanan bagi peserta, tidak disyaratkan, tidak perlu membawa fotokopi buku tabungan maupun formulir auto debit. Kemudian selain di kantor cabang atau kantor kabupaten, perubahan kelas ini bisa juga dilakukan melalui online. Jadi kalau peserta mandiri punya aplikasi mobile JKN, itu bisa lewat mobile JKN saja. Jadi mungkin sambil rebahan gitu ya di rumah, kan biar lebih santai begitu ya. Ya, kemudian atau jadi selain mobile JKN bisa juga menghubungi care center BPJS Kesehatan di 1-500-400. Jadi bisa dilakukan di mana saja, nggak harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, karena juga di era kebiasaan baru ini kami juga menerapkan tata norma kehidupan era baru baru ya. Peserta yang datang ke kantor harus pakai masker, harus cuci tangan, kemudian harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang lebih enak kalau dilakukan lewat aplikasi seperti itu. Iya, lebih aman ya, tidak ada kontak langsung begitu Bu Diah ya. Betul. Ya, Bu Diah, sampai dengan hari ini berapa nih total peserta BPJS Bu Diah? Di seluruh Indonesia atau bagaimana? Untuk ND Bu Diah? Oh, untuk Kabupaten ND. Untuk Kabupaten ND sampai dengan ini bulan Juli kemarin, cakupan pesertanya sudah mencapai 90%, jadi sekitar 270-an ya, ribu peserta. Ini dari all segmen ya Pak Rizwan. Jadi dari mulai PNS, kemudian TNI Polri, pekerja penerima upah atau PPU swasta, kemudian peserta mandiri, dan termasuk juga PBI, baik PBI yang dijamin oleh pemerintah pusat maupun yang dijamin oleh pemerintah daerah. Dan memang proporsi terbesarnya ada di penerima bantuan iuran ini. Dan kami masih sekali dengan pemerintah Kabupaten ND, karena dengan adanya penyesuaian iuran ini, pemerintah kabupaten bisa lebih banyak menjamin atau mendaftarkan peserta yang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten ini atas partisipasinya dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial ini. Berapa alokasi dana jaminan kesehatan Bu yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten ND Bu Diah? Kalau pemerintah Kabupaten ND sendiri sudah menyiapkan tahun 2020 ini ya Pak Rizwan, 21 miliar. Untuk jaminan kesehatan ya? Iya, untuk pembayaran iuran peserta jaminan kesehatan yang tidak mampu itu. Dan untuk yang kelas 3 itu ya Bu Diah ya? Kenapa Pak? Untuk yang kelas 3 ya? Iya, yang kelas 3, dan saat ini kami masih terus berproses. Kami berharap di tahun 2020 ini bisa universal health coverage ya untuk Kabupaten ND, jadi minimal 95% penduduknya sudah tercover jaminan kesehatan nasional. Saat ini kami sedang berproses dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk pendaftaran bagi warga yang belum. Memang beberapa kendalanya, mungkin ada yang belum memiliki KTP elektronik, itu yang akan segera ditindaklanjuti, karena untuk bisa menjadi peserta jaminan kesehatan salah satunya harus NIK-nya sudah elektronik seperti itu. Baik Bu Diah, terakhir apa yang ingin BPJS sampaikan kepada pendengar RRI terkait dengan perubahan ini Bu Diah? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kepada pendengar RRI ND, kami ingin menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan Perpres ini bukan berarti negara tidak hadir. Justru dengan adanya Perpres ini menegaskan bahwa negara itu hadir untuk masyarakat, membantu masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Karena sampai dengan saat ini sudah hampir 132 juta penduduk Indonesia ini yang mendapat bantuan iuran dari pemerintah, baik itu melalui mekanisme pembayaran full seperti penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga sekarang pemerintah juga ikut membantu mengiur bagi peserta mandiri yang kelas 3. Jadi apabila peserta JKN ini kemudian merasa berat atau mungkin tidak mampu untuk membayar iuran kelas 1 atau kelas 2, silakan bisa menghubungi BPJS Kesehatan, karena kami juga memfasilitasi perubahan kelas, terutama turun kelas ini tidak sulit gitu. Jadi peserta bisa melakukan perubahan kelas mulai dari tanggal 22 Mei kemarin sampai dengan 30
September 2020. Silakan dimanfaatkan. Selain datang ke kantor cabang juga bisa melalui online di aplikasi mobile JKN atau care center BPJS Kesehatan di 1500 400. Ini kan Baik Bu Diah, terima kasih informasinya bersama RRI pagi ini. Selamat aktivitas kembali. Salam sehat Bu Diah. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Salam sehat selalu juga.